Oke, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Daris Effendi dari channel Pancasona Official. Nah, di momen video kali ini saya lanjut akan membahas mengenai fakta menarik senapan angin PCP Bocap yang dimasukkan mimisnya sering macet. Nah, ini episode khusus dan spesial bagi teman-teman yang masih pemula, yang pengen belanja senapan angin PCP Bocap dimanapun, terutama di Pancasona Official nih. Nanti ketika menggunakan senapan angin jenis PCP Bocap, ketika mimisnya sering macet dan lain sebagainya, harap tonton video ini sampai habis supaya tidak ada miskomunikasi ya. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah, kita coba langsung saja mulai. Nah, mungkin video ini nanti akan sedikit lebih panjang ya, karena ada pembahasan poin-poinnya. Ini saya kelompokkan berdasarkan fakta-fakta yang sudah saya pelajari, yang sudah saya temui di lapangan, supaya teman-teman nanti ketika menggunakan senapan angin PCP Bocap apapun, sebenarnya nggak hanya PCP Bocap aja, semua senapan angin jenis apapun, uklik, gejruk, ataupun PCP, ketika penggunaan kurang tepat nanti pasti ada kendala atau ada fungsi yang tidak normal. Nah, oke, kita coba langsung saja mulai. Ini kalau membahas senapan angin PCP Bocap memang nggak ada habisnya ya. Banyak sekali poin-poin yang belum saya sampaikan ke teman-teman. Dan pastinya nanti kalau teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa download videonya, bisa disimpan, atau bisa langsung konsultasi dengan kami via WA yang nomornya ada di video ini. Oke, kita mulai. Sejatinya teman-teman, senapan angin apapun jenisnya, PCP, gejlok, ataupun uklik, itu ketika ada mimis macet, itu bisa bukan ditelusuri ya. Maksudnya ditelusuri atau dilihat kendalanya ada di mana. Sebenarnya bukan kendala sih, tapi ada penggunaan yang kurang tepat yang bisa menyebabkan mimisnya itu macet atau performanya tidak normal. Nah, fakta mengenai senapan angin PCP Bocap ini khusus saya bahas karena banyak sekali teman-teman kemarin itu yang belanja senapan angin PCP Bocap komplain atau telepon, WhatsApp bahwa Mas senapannya kok mimisnya sering macet, kenapa ya? Ada apa ya? Nah, ternyata sudah saya kumpulkan datanya, itu saya cek rata-rata karena memang kurang tahu penggunaannya dan akhirnya menyebabkan mimisnya macet. Nah, di sini ada 2 poin pokok yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi, tapi masing-masing poin itu ada penjabarannya banyak sekali dan mohon video disimak sampai habis dan jangan dipotong karena ada poin-poin penting. Nanti kalau takutnya teman-teman nggak lihat sampai awal, mulai dari awal sampai akhir, takutnya ada miskomunikasi yang menyebabkan nanti ya biasanya kalau konsumen itu kan wah barangnya rusak nih, barangnya nggak normal nih. Sebenarnya enggak, kalau teman-teman tahu penggunaan dan tahu perawatannya itu normal. Nah, mimis macet itu bisa disebabkan hanya 2 faktor. Yang pertama karena penggunaan, yang kedua karena memang dari mekanik mesinnya tersebut. Jadi ada 2 poin pokoknya, tapi masing-masing poin pokok itu ada penjabarannya. Nah, kita mulai dulu dari poin-poin pokok mimis macet karena penggunaan. Yang pertama, ya, kenapa kok bisa macet? Penggunaannya itu seperti apa toh? Nah, ini saya jawab di sini ya. Ini masih poin yang pertama, penggunaan. Itu mimis macet kalau tipe penggunaannya itu kurang bagus, itu yang pertama biasanya perawatan dan pemberian pelumas kurang dikontrol. Nah, teman-teman, senapan angin PCP Bocap saya pernah menjumpai kemarin, mungkin memang teman-teman yang order kemarin itu memang belum pernah pakai ya. Senapan angin PCP Bocap ataupun PCP pada umumnya, hampir rata-rata sih ya, senapan angin itu umumnya ada pelumas di bagian mekanik mesin. Tempat masuknya mimis, di bagian set lever, di bagian bahkan mekanik mesin hampir keseluruhan itu ada pelumasnya. Dan teman-teman ini komplain, loh Mas kok ada pelumasnya banyak sekali, apakah ini senapan angin bekas dan lain sebagainya? Itu bukan, karena senapan angin itu wajib dan harus ada pelumasnya. Karena sistem kinerja dari mesinnya itu kan bergesekan, ada pegasnya. Kalau kurang pelumas, kurang
minyak yang bekerja di sana itu nanti bisa menyebabkan senapan anginnya mudah rusak dan aus, yang sering itu bocor. Jadi itu wajib dan harus diperhatikan. Efektifnya kalau senapan angin itu pemberian pelumasnya secara rutin, minimal kalau sering dipakai 2 minggu sekali, kalau jarang dipakai bisa 1 bulan sekali. Bisa diberikan pelumas yang paling utama itu di bagian area larasnya. Kalau teman-teman nggak tahu laras, loop, oke, mudah yang mana boleh lah, monggo. Itu pelumasnya dikasih di bagian area laras, di bagian dalam tempat masuknya mimis, terus di bagian set lever dan sebagainya. Pokoknya yang area-area yang sensitif di mana dia itu ada gesekan, itu harap diberi pelumas secara rutin supaya nanti performa senapan angin tersebut bisa lancar kembali dan bisa normal kembali ya. Jadi kalau mimis macet di senapan angin itu jangan menganggap senapan angin itu kendala ataupun rusak, karena faktor pengguna itu lebih penting. Jelas? Oke. Ini dari masalah penggunaan senapan angin ketika mimis macet karena penggunaan, itu masih poin pertama. Ya, lanjut ke poin kedua adalah kenapa dia bisa macet di laras ataupun di senapan angin. Yang kedua itu adalah memasukkan mimis yang bukan ukurannya. Mohon teman-teman, senapan angin yang umum standarnya di Indonesia itu menggunakan kaliber 4,5 mm. Ya, 4,5 mm. Tidak disarankan untuk di-upgrade, tidak disarankan untuk memasukkan mimis bukan ukurannya karena bisa menyebabkan yaitu rusak dan lain sebagainya. Karena memang standarnya di Indonesia, saya ulangi, standarnya di Indonesia itu untuk mimisnya hanya menggunakan kaliber 4,5 mm. Di luar itu saya tidak menyarankan. Jelas ya, harus mimis yang sesuai, harus benar-benar mimis yang sesuai untuk ukuran larasnya. Lanjut ke poin berikutnya adalah yang nomor 3. Nah, mimis bisa macet di laras ataupun di senapan angin karena penggunaan. Itu yang nomor 3 adalah ketika memasukkan mimis itu biasanya ada yang cacat ke dalam laras. Nah, umumnya ya saya bicara umum bukan khusus. Umumnya setiap mimis impor ataupun lokal itu pasti ada pembedanya. Contohnya yang sering ada digunakan di pasaran adalah mimis Jawara G12 ataupun mimis Jawara GR8. Nah, ketika teman-teman memasukkan mimis yang teksturnya kurang sempurna, kurang bagus, kurang standar dan sebagainya, itu biasanya memang menyebabkan mimisnya macet. Jadi diperhatikan kalau mau memasukkan mimis dari luar ke dalam senapan, itu dilihat dulu di teksturnya. Apakah mimisnya itu benar-benar sesuai standar, minimal standar itu rapi lah ya. Rapi, tidak ada penyok, tidak ada cacat dan sebagainya, itu baru dimasukkan. Kalau ada cacat, ada penyok dan sebagainya dari luar ya, bukan dari dalam, dari luar itu segera dibuang dan ganti dengan yang baru. Takutnya kalau memang mimisnya itu lecet atau rusak dari luar terus masukkan ke dalam, itu biasanya menyebabkan mimisnya nanti macet. Dan satu lagi pesan saya teman-teman, senapan jenis apapun, mimis jenis apapun, ketika dimasukkan ke dalam laras, ya ketika dimasukkan, nanti teman-teman keluarkan kembali, mau ditusuk menggunakan laras atau gimana, itu biasanya kalau mimis sudah masuk di dalam laras tanpa ditembakkan pun, itu mimisnya biasanya sudah cacat ataupun sudah rusak, karena model laras yang ada di senapan angin itu mengerucut. Ketika teman-teman memasukkan mimis ya, masukkan mimis ke dalam, itu kan ada roknya mimis itu kan mekar ya di bagian belakang. Itu ketika masuk ke laras dia akan mengerucut. Nah, ketika sudah posisinya pas dengan laras kemudian ditembakkan, itu pasti di dalamnya itu mimisnya itu pasti berkendala, bukan kendala sih, teksturnya juga sudah sempurna lagi dengan yang awal. Jadi saya menyarankan ketika mimisnya sudah masuk ke bagian laras, kemudian ketika ada kendala atau mimisnya dikeluarkan kembali, itu jangan dimasukkan kembali untuk mimis yang setelah keluar dari laras. Soalnya kalau sudah keluar dari laras itu mimis cacat, dibuang aja, ganti dengan yang baru. Oke? Lanjut yang nomor keempat. Yang keempat itu adalah ketika mimis macet ke dalam laras senapan, itu ada penyebabnya kalau penggunaannya kurang tepat, yaitu ketika tekan angin dan set powernya kurang sinkron. Ini banyak sekali faktor kendalanya itu di sini. Nah, teman-teman, sejatinya senapan angin itu mempunyai kapasitas atau kemampuan masing-masing, di mana senapan angin PCW bocah pada umumnya itu tingkat tekanan angin harus diperhatikan dan settingan powernya itu juga harus diperhatikan.
Tekanan angin 2500 PSI, settingan power paling besar, itu juga berbeda nanti tekanan anginnya ketika dia di angka 1000 PSI ke bawah. Jadi, teman-teman harus perhatikan tekanan angin itu penting dan harus stabil, di mana itu nanti untuk menunjang performa senapan angin ini itu bisa berfungsi dengan baik dan normal. Sebagai contoh seperti ini, saya pernah menggunakan senapan angin PCB Bocah Predator terutama ya. Itu ketika tekanan anginnya di 2500, saya isi mimisnya, saya setting power paling kencang, itu ketika saya gunakan nembak, hasilnya powernya pasti kencang, pasti keras suaranya. Nah, ketika saya menggunakan senapan angin jenis PCB Bocah Predator ya, yang kemarin saya coba, itu tekanan anginnya sekitar 400 PSI ataupun 500 PSI, itu ada beberapa bagian yang dia nggak bisa mengeluarkan mimis, walaupun settingan powernya itu kencang, settingan powernya itu yang paling gede. Jadi, senapan angin itu punya kapasitas dan kemampuan masing-masing ya. Saya sarankan kalau teman-teman yang masih pemula pengen menggunakan senapan angin jenis PCB Bocap yang lokal yang ada di Panasonic Official terutama, itu ketika tekanan anginnya sudah menunjukkan yang angka minimal sekitar 400 ataupun 500, itu bisa diisi ulang. Kenapa? Kalau sudah mencapai angka itu biasanya ada mimis-mimis tertentu yang nggak bisa dikeluarkan di tekanan angin 400 ataupun 500 PSI. Jelas dari sini? Paham? Bisa ditulis, dicatat, ataupun bisa di-download videonya sampai habis nanti, supaya nanti teman-teman tidak ada miskomunikasi. Masuk ke poin atau ke nomor yang 5, yaitu ketika mimis macet dalam laras ataupun senapan angin, itu karena penggunaan ada yang nomor 5, memaksakan kemampuan senapan angin melebihi batas. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ini menyambung ke nomor yang 4, di mana senapan angin PCB Bocap yang ada di Panasonic Official terutama, PCB Bocap FX Crown, FX Royal, FX Airgun, ya sama sih, emang FX Crown, Terminator, Predator, Tiger dan sebagainya, itu punya kapasitas masing-masing. Contohnya seperti ini. Ada satu momen di mana senapan angin ini ketika tekanan anginnya dia 1000 PSI, ya 1000 PSI, itu sudah nggak bisa mengeluarkan mimis. Itu ada. Karena memang bawaan senapan angin itu berbeda-beda. Tapi ketika dia menggunakan mimis tertentu, mimis yang standar internasional, terutama mimis yang super zoom seperti ini, itu ketika dia digunakan tekanan angin 1000, mimisnya itu bisa keluar. Kecuali kalau teman-teman menggunakan mimis Jawara G12 ada yang nggak keluar, itu harus diisi ulang. Gampangnya seperti ini teman-teman. Saya teman-teman bingung ya. Ada senapan angin PCB Bocap itu ketika tekanan anginnya 1000 itu sudah ada yang nggak bisa mengeluarkan mimis ya, bahkan ada yang sampai habis total itu masih bisa mengeluarkan mimis. Itu memang normal karena bawaan setiap senapan angin itu berbeda-beda. Jadi jangan mengasumsikan bahwa tekanan angin itu ketika 1000 PSI kok sudah nggak bisa mengeluarkan mimis itu rusak. Itu bukan, karena memang kapasitas senapan angin itu masing-masing berbeda. Teman-teman harus kenali dulu ketika mau menggunakan, minimal tahu dulu performa dari senapan angin yang teman-teman miliki, supaya nanti tidak ada miskomunikasi dan supaya teman-teman tidak memaksakan kemampuan dari senapan angin tersebut. Kenapa? Karena jangka panjangnya kalau teman-teman memaksakan kemampuan dari senapan angin yang teman-teman miliki, biasanya jangka panjangnya itu bisa menyebabkan kerusakan, larasnya yang ngacak, larasnya yang rusak, ya chambernya yang bermasalah hingga kebocoran dan sebagainya pasti ada. Nah, pastinya teman-teman ketika mau beli senapan angin minimal konsultasi dulu. Kalaupun ada kendala seperti ini, bisa dikonfirmasi, bisa dikonsultasikan dulu ke pihak pembeli supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman tidak ada miskomunikasi. Oke, jelas ya. Lanjut poin berikutnya. Nah, yang ini nomor 6 ya, ketika teman-teman memasukkan mimis ke dalam senapan itu ada macet karena penggunaan ya. Karena penggunaan. Yang nomor 6 ini adalah pemasangan magazin dan single shoot kurang pas atau tidak sesuai. Ini sering sekali juga terjadi. Umumnya senapan angin PCB Bocap itu sudah menggunakan dua sistem pengisian mimis. Yang pertama single shoot, yang kedua menggunakan magazin. Nah, ketika menggunakan single shoot atau magazin itu ada cara atur pakaiannya. Jadi teman-teman, cara pemakaian itu ada aturannya, nggak hanya asal dipasang, nggak hanya asal langsung pakai dan sebagainya. Itu tidak, harus dicek dulu, harus dikontrol dulu supaya nanti teman-teman ketika memasukkan mimisnya itu tidak berkendala.
biasanya yang saya sering menjumpai adalah ketika memasukkan mimis menggunakan magazin, itu biasanya mimisnya bisa menumpuk di dalam laras. Ya mungkin karena kurang tahu atau kurangnya informasi pemakaian magazin pada senapan angin jenis PCP, khususnya bocap ya, di YouTube atau di sosial media. Nah, mungkin dari video ini yang saya sampaikan ya, dari beberapa poin nanti semoga bisa membantu dan bermanfaat. Kalaupun teman-teman nggak tahu ataupun kurang paham bagaimana cara menggunakan magazin, memasukkan single shoot yang baik dan benar, pemilihan magazin atau pemilihan single shoot yang baik dan benar, teman-teman nanti bisa langsung menghubungi kami kembali di jam kerja, nanti kami siap bantu. Oke? Nah, yang tadi 6 angka mengenai penggunaan ya, mimis macet karena penggunaan. Nah, saatnya kita bahas adalah mimis macet karena memang dari mesin senapan anginnya bermasalah. Di mesin senapan angin yang bermasalah ini cuma ada 2 saja faktornya. Yang pertama ya, itu lemeran atau pengerjaan loading laras pada senapan kurang bagus. Teman-teman bisa dilihat. Setiap teman-teman masuknya mimis pertama kali lewat chamber, ketika ditusuk menggunakan grendel, itu ada namanya di situ sistem loading. Loading itu kayak apa ya? Standby mimis sebelum ditembakkan tuh masuk ke situ. Nah, biasanya kalau pengerjaan lemeran atau bubutan kurang rapi, kurang bagus dan sebagainya, biasanya memang menyebabkan mimisnya macet, dan itu bisa diketahui. Bagaimana saya bisa mengetahui lemeran itu rusak dan sebagainya? Setelah 6 poin yang saya sampaikan di awal itu sudah dilewati semuanya ya, itu baru yang mengacu pada lemeran laras senapan angin. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya harus dikembalikan ke bagian pabrik atau diservis di bengkel-bengkel terdekat. Nah, tapi saran saya, kalau itu memang senapan angin dari kami, kendalanya karena mesin lemeran tempat masuknya mimis itu berkendala atau memang senapan anginnya kurang bagus ya, memang benar-benar kurang bagus, teman-teman saya sarankan harus dikembalikan ke tempat kami dengan packingan awal seperti semula, seperti yang kami kirimkan ke teman-teman Sobat Hunter, supaya nanti barangnya aman dan kami siap memberikan garansi resmi dari pabrik, karena memang itu memang produk kami tanggung jawab penuh ketika ada kendala karena mesin atau karena mekanik mesin senapan angin tersebut. Jelas? Paham ya? Karena mesinnya, poin pertama sudah, kita lanjut ke poin yang kedua. Nah, yang kedua ini terakhir ya, ketika nanti teman-teman menggunakan senapan angin nih, mimisnya macet karena memang dari senapan anginnya itu bisa dilihat dari per hammernya yang kurang kuat. Nah, per hammernya kurang kuat ini biasanya kalau masa penggunaannya itu sudah lama, biasanya pernya itu kurang pegas dan sebagainya. Untuk memukul bagian hammer, bagian valve-nya itu kurang kuat, biasanya memang mimisnya macet. Nah, ini solusinya memang harus diganti dengan per yang baru. Nah, di kami biasanya menyediakan beberapa, tapi kalau senapan anginnya ini penggunaannya tepat ya, maksudnya untuk pemberian pelumas tadi rutin, nggak melebihi kapasitas dan sebagainya, insya Allah senapan anginnya itu pasti awet jangka panjang bahkan bertahun-tahun. Jadi saya ingatkan kembali, 2 poin tadi harus diperhatikan benar-benar. Kalau memang benar-benar kendala dari senapan angin, itu bisa teman-teman kembalikan ke kami, nanti kami ganti dengan yang baru bergaransi resmi dari pabrik. Oke, simpel aja ya. Nah, teman-teman Sobat Hunter, itu tadi ya mengenai fakta menarik, yaitu ketika menggunakan senapan angin kelas PCP bocap. Sebenarnya nggak bocap aja sih, senapan angin PCP, gejlok ataupun uklik apapun itu, ketika mimisnya macet, itu jangan diasumsikan senapan angin tersebut rusak atau berkendala. Pastikan dulu untuk penggunaan, pemakaian, perawatan itu benar-benar harus dijaga. Karena semua faktor utama senapan angin bisa bekerja dengan baik, bisa berfungsi dengan baik, itu tergantung dari perawatan, bukan dari senapan angin tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai poin-poin penting hari ini, terutama bagi teman-teman Sobat Hunter pemula atau yang mungkin pengen baru punya senapan angin, khususnya senapan angin PC bocap. Tolong video ini disimak sampai habis, sampai benar-benar diulang-ulang, boleh konsultasi dulu juga boleh. Soalnya nanti kenapa? Kalau teman-teman perawatan kurang bagus,
kurang diperhatikan dan sebagainya, teman-teman pakai senapan angin jenis apapun, kendalanya juga sama. Jadi poin pertamanya teman-teman harus paham dulu senapan, yang kedua perawatan juga harus dijaga supaya nanti tidak terjadi mimis macet pada senapan. Itu saja, gampang kan? Nah, itu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan untuk episode hari ini, dan semoga bisa membantu dan bermanfaat. Memang sedikit panjang, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan bisa dicerna, bisa dipahami oleh teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia. Dan mungkin teman-teman yang membutuhkan informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya sudah saya cantumkan di video ini. Dan jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Salam satu lawas dari Kediri, Jawa Timur, dan tetap terbaik.